Apa hal yang paling nggak enak lah sebagai Wirda Mansur? Dulu tuh aku ngerasa beban. Pokoknya aku benar-benar mau silent. Nobody has to know that I'm going for Hajj gitu. Ke Instagram rame di berita kan, Wirda diundang Kerajaan Salman ini. Wah halo nih, nggak mungkin nih, wah ini Haji Furoda begini. Jadi mikir kita ya. Itu kan ada satu periode kamu salah terus gitu kan ya? Memang betul aku belajar di Oxford, tapi Oxford itu nama kota, jadi aku tidak berbohong. Luar biasa ya, Papa itu sosok yang kalau orang belum kenal sama dia emang nggak bakalan paham gitu. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita mau ngobrol sama Wirda Mansur. Assalamualaikum Bu Hajah. Udah Hajah dari umur, bukan dari umur 2 bulan ya. Masya Allah. Kenapa kita mau ngobrol sama Wirda Mansur? Karena kemarin juga rame dia membagikan momen ibadah hajinya. Dan hajinya tuh istimewa pengalamannya karena mendapatkan undangan langsung ya dari kerajaan Saudi. Dari Raja Salman. Jadi kita kan mikirnya, wah dari Raja Salman langsung ngasih undangan gitu. Enggak gitu ya. Ngetok pintu rumah kali ya. Kita pengen tahu kan, orang jadi penasaran, kok bisa sih kamu kenal emang sama keluarga kerajaan? Itu ceritanya. Udah pernah diceritain di Rumpi sih, tapi kita mau kepo lagi. Iya siap. Jadi ini langsung nih ya. Langsung ya, Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak Karo sudah ngundang Wirda di sini. Memang perjalanan haji kemarin tuh betul-betul luar biasa banget sih. Karena ini perjalanan yang panjang sebetulnya sampai akhirnya bisa diundang dan segala macam. Dalam artian gini, ada cerita behind the scene di balik aku berangkat hajinya itu. Jadi kan memang beberapa tahun belakangan itu masa-masa, aku nggak mau bilang masa-masa gelap ya. Ya tapi kan nggak ada terang kalau nggak ada gelap. Iya betul. Ya kan, nggak ada indah kalau nggak ada jelek. Gitu. Nggak ada wangi kalau nggak ada bau gitu. Jadi alhamdulillah pokoknya 2 tahun belakangan itu wah luar biasa lah gitu. Nah, apa cobaan kesabaran? Cobaan kesabaran pastinya. Karena kan enggak yang langsung ke Wirda tapi lewat papa gitu misalnya. Kan kita melihat orang tua sedih ya pasti ikut sedih gitu kan. Jadi pasti ada efeknya lah, percaya nggak percaya gitu kan, mau nggak mau pasti kena efeknya. Nah, yang Wirda lakukan itu cuman ngurung diri aja di kamar. Tapi dalam artian bukan yang depresi gitu ya. Ngurung diri, kembali lagi murojaah, hafalan, kembali lagi baca Quran. Pokoknya kerjanya cuma sholat ngaji. Nggak paham gitu, ya Allah apa yang harus Wirda jalanin, apa yang harus Wirda lakuin. Ini kok orang-orang pada ngomong gini. Sampai pada akhirnya Wirda tuh punya seperti kayak ada ilham gitu ya. Jadi gini, kok lu sakit hati sih? Lu kan sebenarnya lahir di dunia ini nggak punya nama. Ketika nama lu diomongin orang, lu punya hak apa? Lahir aja kita nggak bawa apa-apa sampai orang tua kita ngasih nama gitu kan. Jadi ya emang kembalikan aja semuanya ke Allah gitu. Tapi Wirda begini, ya Allah aku anggap ini adalah ujian. Insya Allah pasti kata Allah kan orang-orang yang bersabar itu akan diberi nikmat gitu kan. Di Quran tuh banyak banget ayat tentang sabar. Nah akhirnya ya sudah bismillah gitu kan, jalanin hari-hari seperti biasa aja sambil tetap ibadah-ibadah tanpa minta apapun. Jadi doa ngaji dah itu aja. Kayak misalkan gini ya Allah nggak apa-apa deh aku sakit hati, yang penting abis ini hadiahin aku apa gitu. Nggak ada kayak gitu. Ingat ini aja, jadi kembali lagi ya ngelihat cerita-cerita Nabi terdahulu. Kayak ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam gitu kan, ketika mengetahui bahwa Nabi Yusuf kecil dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, sampai nangis, sampai buta matanya, itu kan menunjukkan bahwa Nabi aja tuh sedih. Dan sedihnya tuh manusiawi sampai sakit gitu loh. Ya it happens everywhere gitu. Jadi yang Wirda lakukan ya kembali lagi gitu, melihat cerita-cerita para nabi dan rasul terdahulu. Ya kemudian sambil terus ini aja going on gitu, hidup seperti biasa. Apa gitu. sih waktu itu kamu rasain? Sedih apalagi? Ada sakit hatinya juga waktu itu? Sakit hati karena
melihat papa aja sih sebenarnya. Soalnya kan memang ya aku yang tahu di rumah yang tinggal bareng itu wah jauh banget dari yang diomongin sama orang-orang gitu kan. Sebenarnya itu aja gitu. Kamu lihat kan itu orang di luar ngomong macam-macam. Tapi papa sendiri gitu ketika melalui itu kamu ngelihatnya apa yang kamu lihat? Papa? Papa. Nggak pernah lepas dari Quran. Nggak pernah lepas dari Quran. Dan kita loh yang malah kayak Pak mau nggak sih kalau kita speak up aja gitu, kayak udah nggak usah jangan. Jadi papa tuh kerjanya begitu aja gitu, tapi kitanya yang gregetan gitu kan. Udah nggak usah ya. Udah akhirnya ya belajar kesabaran dari papa juga. Pokoknya papa cuma bilang kalau kamu bersabar insya Allah ditambah nikmatnya. Dan itu ada di Quran kata papa gitu. Udah ngaji lagi aja. Udah biasain ngaji gitu. Fast forward ini cerita haji gitu ya, masya Allah. Padahal aku masih pengen panjang-panjang di situ. Udah lah move on. Udah happy sekarang alhamdulillah. Masya Allah, aku pengen tahu gitu ya kan kadang-kadang kalau orang ketika ya galau gitu ya udah sholat kembali ke Allah. Kadang-kadang juga kita pengen mencari jawaban gitu di Al-Quran. Apa yang ada nggak ayat yang kebuka dan itu kayak menjadi pencerahan banget gitu buat kamu? Ada nggak ayat apa kalau boleh tahu? Ya semua ayat dalam Al-Quran itu pastinya cahaya ya untuk semua situasi gitu. Tapi yang benar-benar Wirda pahami itu adalah justru yang sering kita baca sehari-hari. Tapi nggak banyak orang yang paham bahwa itu kunci hidup. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi gini kan banyak orang yang bilang gini ya, kalau mau lihat orang hidupnya benar atau enggak, lihat sholatnya benar atau enggak. Kan jadi berpikir nih korelasinya apa nih kira-kira. Ternyata ketika kita baca surat Al-Fatihah, itu tuh kita sering minta petunjuk, minta jalan lurus, minta pertolongan, minta perlindungan dari Allah gitu. Nah, makanya kan kita sering dikasih tahu, kalau Wirda pribadi sering dikasih tahu sama guru, kamu kalau baca Fatihah dalam sholat jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan cepat-cepat karena kita tuh butuh pertolongan, perlindungan dan ampunan gitu ketika baca Al-Fatihah. Jadi kadang-kadang kan orang gini ya, kalau lagi sedih ambil Quran, ya Allah Bismillah ini petunjuk, buka gitu. Nggak seperti itu sebetulnya. Seperti itu. Karena apa? Karena memang Wirda sendiri masih belajar, jauh banget. Tapi Wirda dikasih tahu sama temen yang masya Allah hafizah luar biasa lah, hafalannya udah di luar kepala. Beliau bilang gini, Quran itu akan memilih pembacanya. Jadi kita nggak bisa langsung sembarang baca gitu. Dia akan milih, dia akan memfilter. Nah, dari mana kan nanya nih. Terus gue taunya dari mana gue dipilih sama enggak? Ya kan? Gue tahu dari mana gue dipilih sama Quran apa enggak? Seberapa betah baca Quran lama-lama gitu. Ngantuk nggak kalau ngaji? Betah nggak kalau ngaji lama-lama? Oh gitu, jadi selama ini kenapa gue ngantuk? Oh karena gue gak dipilih gitu. Iya, Quran itu akan memilih pembacanya. Jadi kita harus mensucikan dulu hati kita gitu loh. Nggak yang ujuk-ujuk, wah sedih nih, ambil Quran buka, wah yang ini nih, nggak gitu. Jadi memang pendekatan diri dulu, memperbaiki ibadah dulu gitu. Tapi kembali lagi yang menguatkan Wirda itu ya surat Al-Fatihah. Sama ada 2 surat di dalam juz 30. Apa itu? Itu surat Ad-Duha sama surat Al-Insyirah. Bahkan kata Grand Imam di Mesir dari Universitas Al-Azhar Kairo, beliau berpesan gitu ya, kalau hidup lagi sulit baca 40 kali surat Al-Insyirah dalam 1 hari. Insya Allah nanti akan dikasih kemudahan. Wirda nggak menjalani itu sebetulnya, nggak menjalani 40, ini baru mau menjalani karena baru dapat ilmunya gitu kan. Tapi bercerita di surat Ad-Duha itu ceritanya Rasulullah pada saat itu lagi dibully. Ini kan pas banget tuh kondisi kemarin. Lagi dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Dibully, dihardik lagi, dicemooh, sampai akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu sedih. Lalu akhirnya Nabi Muhammad dihadiahin ayat ini sama Allah. Dan Allah tuh ngomongnya tuh kayak puitis banget gitu, romantis banget. Makanya nih kita kalau mau betahin aja diri ngeliat Quran, baca Quran itu jadi kebuka gitu kan Kak ya. Jadi Allah bilang waktuha, demi waktu duha, itu kan romantis banget. Walaili saja dan demi malam ya kayak gitu-gitu kan. Dan Allah di situ memperingatkan kembali Nabi Muhammad bagaimana ketika dulu beliau belum jadi siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tapi diangkat derajatnya oleh Allah dan dimuliakan. Jadi di situ ada ayat yang bunyinya, bukankah kamu berasal dari anak yang yatim? Lalu Allah muliakan, gitu. Jadi ya fabi ayyi alaihi rabbikum tukadziban gitu, nikmat mana yang didustakan gitu. Kemudian di surat berikutnya Al-Insyirah itu Allah bilang
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ini banyak yang disalahartikan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Tapi ternyata nggak begitu artinya. Di setiap kesulitan ada kemudahan, bukan sesudah kesulitan. Jadi bersama Allah, situ. Jadi Allah menjelaskan ya walaupun hidup lagi sempit, ada aja jalannya gitu loh. Walaupun lagi gelap, ada aja jalannya. Dan Masya Allah, di era-era episode kegelapan yang kemarin, Wirda ngerasanya seperti itu. Tapi justru disitulah cahaya yang paling terang. Karena Wirda jadi bisa berduaan sama Allah gitu loh. Jadi bisa lebih khusyuk. Lebih khusyuk, lebih kayak, oh ya mungkin kemarin gue kebanyakan sibuk sama yang hidup nggak jelas gitu loh. Maksudnya kebanyakan kesana kesini, ngisi-ngisi acara. Tapi jadi kayak nggak ada quality time khusus dengan Allah gitu. Sampai akhirnya sebelum haji ini sebetulnya kan Wirda dihadiahin umroh duluan tahun 2022. Itu dihadiahin umroh tuh, Masya Allah bulan September. Nah di situ Wirda ngerasa senang sekali. Jadi dikontak sama salah satu direktur travel, ditanya kapan terakhir umroh? Wah udah lama, udah gak inget gitu kan. Udah umroh yuk, Bismillah kamu jadi pembimbing gitu. Itu kan hadiah ya luar biasa, ya Allah makasih banyak, ini bisa galau-galau depan Ka'bah gitu kan. Masya Allah akhirnya berangkat tuh September. Terus udah doa di sana, itikaf lagi gitu kan. Ya Allah makasih udah hadiahin aku ini. Jadi kayak pengobat rindu, pengobat rasa sakit gitu kan. Dan ternyata ya menurut Wirda puncaknya kemarin gitu, Allah tiba-tiba hadiahin haji gitu, luar biasa. Pada saat momen umroh itu sama, kamu ada yang kamu doakan khusus meminta atau ya udah kamu nikmatin aja gitu? Nikmatin aja. Kemesraan. Nikmatin bersama. aja. Kadang gini ya, kita kan wajib minta sama Allah sebenarnya. Wajib ya? Wajib minta sama Allah tuh wajib gitu. Bahkan Allah nunggu mana nih permintaannya, mana nih gitu. Wajib, tapi nggak tahu kenapa kadang-kadang in the very lowest moment, justru ketika kita tidak minta apa-apa, di situ jawabannya. Kadang-kadang kayak pasrah aja, ya Allah terserah engkau mau ngasih aku apa gitu. Cuma itu aja sih yang Wirda bilang. Jadi Wirda ingat banget pas umroh pertama itu ya, setiap kali tawaf Wirda cuma bilang gini, ya Allah engkau yang memuliakan orang dan engkau yang menurunkan derajat orang, engkau yang menghinakan orang dan engkau yang mengangkat orang. Kalau aku termasuk yang engkau pilih, ya tolong angkat aku gitu, tolong bersihin nama aku yang gak ada apa-apanya ini gitu. Ya siapalah gitu Wirda, ya Allah anak kemarin sore gitu. Tapi kan ya sedih boleh dong, sedih gitu. Manusiawi. Bahkan kan Nabi Muhammad aja pernah sedih gitu. Jadi ya boleh-boleh aja meminta seperti itu gitu. Tapi nggak minta yang hal-hal yang materi gitu. Ya Allah nggak apa-apa deh sedih, penting kasih duit 1 miliar gitu. Nggak gitu sih. Nggak spesifik. Jadi, ya? Nggak spesifik, lebih ke itu aja ya, supaya lebih benar, lebih dekat sama Allah aja gitu kemarin tuh. Ada momen apa lagi yang kamu rasain pada saat umroh itu yang menurut kamu Masya Allah gitu, Allah tuh, cinta Allah tuh luar biasa gitu pada saat itu? Ada. Jadi alhamdulillah ya, sebenarnya bukan ada dalam artian dapat sesuatu, enggak, tapi dapat rasa syukur. Dapat rasa syukur karena aku jadi kenalan sama orang baru gitu kan. Terus beliau cerita tentang masalahnya yang bikin aku jadi kayak Masya Allah nggak ada apa-apanya gitu, Masya Allah. Abis ditinggal suami, kemudian anaknya meninggal, dan sebenarnya berangkat umroh itu karena gantiin saudaranya juga keburu meninggal, jadi akhirnya dihibahkan umrohnya itu. Jadi aku pikir kayak ya walaupun aku tuh kesannya kayak sedih, tapi keluarga masih lengkap, alhamdulillah. Orang tua juga masih lengkap, keluarga rukun, harmonis. Ya apa yang aku cari gitu. Jadi lebih ke itu sih, rasa syukur aja gitu. Udah pulang dari umroh nih. Pulang dari umroh. Masya Allah, itu kan lama tuh ya. Nah, November itu aku balik dari umroh. Kemudian di bulan Desembernya itu tiba-tiba ada hidayah aja gitu. Kayak aku berpikir gini, oke, gue udah cukup rasa kerusuk di dunia luar nih. Maksudnya kita cukupkan dulu. Kontribusi apa yang bisa aku lakukan untuk umat gitu. Karena sebagai, kan dilihat ya sebagai lu anak ustadz, tapi lu apa nih yang bisa lu lakuin? Aku kan selama ini kan ngajar ngaji, tapi masih level tipis-tipis aja gitu di media sosial gitu, lebih ke lewat ketikan, lewat ajakan, ayo baca waqiah, ayo baca sholawat, lebih ke itu aja gitu. Tapi aku pengen ada kontribusi yang sebenar-benarnya gitu. Akhirnya di bulan Desember itu aku berpikir mau bikin madrasah
Jadi aku ngambil dari nama papa, nama belakangnya doang. Jadi aku bikin Madrasah Al Mansur, gitu supaya ya pahalanya ke orang tua gitu kan. Terus aku juga ada kontribusi, alhamdulillah aku udah ngadain sampai awal tahun dan sekarang udah menjelma jadi pondok pesantren dan sekarang siswanya ada 3.000 anak. Masya Allah. Dan baru tahun 2023 akhir. Dalam setahun tuh Iya, udah sampai ribuan. langsung set gitu. Udah buka 5 cabang alhamdulillah sekarang. Jadi kesibukan aku sekarang ya di pesantren, balik lagi ke kandang. Jadi aku kan dulu punya skincare, punya fashion hijab, semua aku cut. Aku berhenti, jual keluar, malah jual di dalam. Jadi aku yang memprovide skincare santri, bikin kerudung santri, bahkan sampai spray aja kita bikin sendiri. Jadi belajar gitu, dan aku menikmati sekali sih, gitu alhamdulillah. Masya Allah. Dan kita bikin pesantren ini semurah-murahnya pesantren, yang kayaknya nggak imbang gitu dengan fasilitas gitu ya, karena ya gitulah, pengen supaya orang tua bisa nyantrenin anaknya gitu. Kenapa sampai kepikirannya madrasah gitu? Kan kamu bisa punya kontribusi ya dengan hal lain atau tempat lain atau kegiatan lain. Karena hadis Nabi, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang ialah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an serta mengamalkannya. Dan menurut aku yang bisa 24 jam ngamalin Qur'an pesantren. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam mereka sama Quran. Dan itu terus menerus gitu kan. Dan aku lebih ke pengen kontribusi yang nyata tapi melekat sama Quran, yaitu lewat pesantren. Apalagi kalau misalkan anak-anak ini nanti setelah lulus jadi imam, jadi ulama, ya kan Masya Allah ya, kesenangan bahagian itu yang aku nggak bisa terfikirkan akan seperti apa nantinya di akhirat gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kamu ngajar juga? Alhamdulillah ngajar juga. Ngajar juga selain ngurusin organisasinya ini? Ngurusin semuanya, ngurusin ngajar juga, ngurusin unit usahanya juga, ngurusin santrinya juga, ngurusin guru-gurunya juga, pokoknya semuanya. Masya Allah deh. Apa yang kamu rasain bedanya? Dulu kan Wirda Mansyur tadi bisnis gitu kan? Iya. Influencer. Masya Allah. Ya dikenal di mana-mana, undangan apa segala macam. Dengan ini kamu mengelola madrasah pesantren ini. Nah ini yang subhanallah jadi titik balik aku ya. Malah aku tuh bilang sama papa gini, "Pak, aku nggak mau jadi ustazah." gitu. Pokoknya kan anak ada 5 nih ya, aku bilang sama papa. "Pak, anak ada 5, pokoknya aku nggak mau jadi ustazah, silakan adik-adik aja yang mau jadi ustadz kayak ustazah yang ngelanjutin pesantren." Karena kan papa ada Darul Quran kan. Masya Allah, itu kami ada 10.000 tuh yang gratis tempat ngafal Qurannya, Masya Allah kan. Aku udah bilang, karena aku nggak ngerasa kapasitas aku ada di situ. Boleh dong anak ngajuin diri, "Pak, aku nggak mau yang kayak gini, aku mau yang gini-gini." Papa sih iya aja, tapi curhat ke mama. Sebenarnya gimana ya ma gitu. Jangan gue begini karena doanya papa juga gitu kan. Makanya papa sampai terkaget-kaget. Kok nih anak tiba-tiba mau yang ngurusin pesantren, ngurusin anak-anak santri gitu. Karena aku ngerasa kayak aku nih disorot terus gitu loh sama orang gitu kan. Cara berpakaian, sikap, cara ngomong. Tiba-tiba pesantren gitu, apa gua nggak diomongin orang. Ini bener nih ustazahnya kayak begini. I never call myself ustazah, nggak pernah. Jadi aku pun kalau dibilang ustazah, aduh amin doain ya. Tapi nggak pernah mau self claim gitu ustazah, karena ngerasa ilmunya masih kurang sekali gitu. Tapi ya alhamdulillah ini hidayah, karena menurut aku kayak ya emang keberkahan itu harus diundang gitu. Jadi nggak apa-apa deh nggak punya duit banyak, yang penting berkah gitu. Atau nggak perlu kaya, yang penting berkah. Kalau penuh dengan keberkahan kan kita bisa punya teman yang kaya gitu. Tapi kayaknya nggak harus duit masuk ke kita ya. Iya. Kan lewat dia biar gitu. dia capek kerja ya kan. Gitu. Tapi ya itulah kebahagiaan yang aku rasa tuh, hati aku full gitu loh. Beda mas sebelum-sebelumnya? Beda jauh. Secara ketenangan beda jauh, secara hari-hari juga beda jauh. Kalau dulu kan aku bisa ya kesana sini gitu kan, bisa 5 hari nggak pulang-pulang kadang gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi sekarang orang tua juga lebih senang karena aku di rumah terus gitu. Jadi anak rumahan. Jadi itu ya, Masya Allah. Ini cerita di balik itu yang kita belum dengar nih. Enggak. Dan itu nggak aku share ke media sosial kan. Kenapa nggak di-share ke media sosial? Nggak ada waktu. Ini nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Ini aja aku udah nggak tahu ya kapan terakhir aku buka Instagram aja lupa. Saking ya udah ngurusin hari-hari pesantren aja gitu. Asik di situ ya. Asik di situ. Oke. Iya. Masih ada kekhawatiran kalau kamu share nanti apa tanggapan orang-orang? Enggak. Alhamdulillah sekarang nggak ada. Bahkan jujur Kak Ros, waktu aku nyampe di Bandara Jeddah, aku tuh udah bilang begini sama papa mama dan keluarga.
aku mau fokus ibadah, aku nggak mau banyak main HP, nggak mau share-share di Instagram. Orang juga kalau bisa nggak usah tahu gue pergi haji, aku bilang gitu kan. Pokoknya aku benar-benar mau silent. Nobody has to know that I'm going for Hajj gitu. Begitu sampai hotel, buka Instagram, rame di berita kan, Wirda diundang Kerajaan Salman ini. Baca nih komen gitu kan, wah halu nih, nggak mungkin nih, wah ini Haji Furoda begini. Jadi mikir kita ya, ini gue harus post apa gimana ya gitu, maksudnya menjelaskan apa yang terjadi gitu. Akhirnya aku call kan temen aku yang di rumah gitu, tanya gitu, ini ada apaan sih, gue baru mendarat nih kok rame-rame. Kamu belum bikin gitu. konten tuh ya? Belum bikin konten sama sekali. Terus iya lu diomongin nih sama orang-orang biasa dah gitu. Kenapa kok diomongin? Iya katanya lu halu berangkat haji gitu. Berangkat haji diundang Raja Salman. Iya itu maksudnya, apalagi nggak mungkin nih tanpa ngantri mah Furoda padahal demi Allah nggak keluar biaya sama sekali sepeser pun nggak ada. Aku berani bersumpah dunia akhirat nggak ada sama sekali. Ya itu akhirnya gara-gara itu aku jadi mikir kan, wah gue harus posting nih kayaknya nih. Gue harus ngasih, tapi istighfar gitu. Ya Allah Wir, lu mau nyari apa lagi sih? Pembuktian seperti apa? Lu udah di sini aja udah bukti cinta Allah kepada kamu gitu loh. Akhirnya aku ya udahlah tetap nggak usah posting. Tiba-tiba ditelepon sama si asisten yang kan kita selama di sana dikasih asisten satu-satu tuh. Ditelepon dibilang, kamu selama di sini wajib posting. Every day you have to make content, you send me link katanya gitu. Ya bahkan kalau WA aku tuh cuma nanyain link doang, link gitu. WA aja sih link gitu. Waduh ya udahlah bismillah dah kita bikin tuh. Akhirnya aku baru bikin tuh sehari setelahnya. Dari situ mulai tuh rame kan orang wah bener nih ternyata begini ada emang netizen dah biasa. Ya gitulah alhamdulillah. Tapi apa yang kamu tangkap dari situ bahwa ya dulu kamu seorang influencer gitu kan, tapi di situ juga kamu mendapatkan apa istilahnya ya satu resiko gitu kan, hujatan dan lain sebagainya bulian. Tapi ketika kamu sudah melewati masa tenang, terus kemudian kamu dikasih lagi kesempatan, kamu harus share. Iya gitu. betul. Apa yang kamu tangkap? Hikmah apa itu? Banyak banget pastinya karena orang-orang kan jadi tahu haji itu seperti apa, itu pertama. Kemudian gimana cara amalan seperti apa yang bisa kita lakukan gitu. Aku nggak pernah manggil diri aku influencer sebetulnya karena berangkat dari penulis buku yang suka share ke media sosial. Apalagi kan dulu tuh aku kalau kemana-mana tuh suka cerita tentang keajaiban sholawat gitu. Lama-lama kan aku jadi terpikir, oh ya aku harus punya wadah nih biar orang-orang bisa tahu gitu kan amalan-amalan dan segala macam bisa aku share tanpa disangka-sangka yang sampai jutaan gitu loh followersnya. Nggak ngerti juga kok bisa sih gitu, padahal gue juga nggak fotogenik, nggak senang foto-foto, jadi kayak dibilang influencer juga kayak bukan deh, cuma orang suka ngasih sharing-sharing aja gitu. Tapi ya luar biasa di situ juga jadi banyak orang yang pada minta maaf gitu. Maaf ya gue udah seuzon gitu. Kirain lu halu lagi gitu. Masya Allah. Apalagi kan aku share tuh satu acara sama pangeran Saudi gitu. Ya kan secara logika kita kalau haji biasa mana bisa ke situ gitu loh. Tapi Masya Allah itulah privilege yang aku rasakan. Tapi privilege karena Allah gitu ya. Karena sebetulnya ketika di acara khusus ini yang bersama pangeran, aku tuh nggak terpilih di situ. Nggak terpilih di situ tadinya nggak terpilih. Terus tapi akhirnya diajukan lah gitu, maksudnya ini dari Indonesia harus ada nih perwakilan gitu. Ya akhirnya jadi aku. Tapi itu kamu ada khusus doa mudah-mudahan aku terpilih gitu? Nggak ada. Nothing tulus. Jadi udah jalanin aja nih, syukuri aja yang ada di depan mata. Iya, nah cuman memang itu dibagi dua, ada yang ketemu sama MBS-nya langsung, ada yang acara ini sama anaknya raja yang lain gitu. Dan yang ke MBS itu yang senior gitu. Ini benar ya, betul. Ya maksudnya ya tadi yang kamu sebut di awal bahwa Allah yang kasih ini semuanya, ketenaran ya, follower semua gitu. Kalau Allah mau ambil aja gitu. Kan barangkali gini, aku kan mikirnya introspeksi aja. Ketika dulu dikasih ketenaran, sudah kan mengembalikan itu kepada Allah gitu. Ya kan
ketenaran itu kan nikmat. Jangan-jangan waktu aku dikasih tenar, aku lalai. Misalkan yang harusnya sholat, nggak sholat karena keasikan. Yang harusnya apa gitu, jadi muncul rasa sombong. Itu kan hal-hal yang kita jujur aja lah. Ya, kita nggak bisa manusia. Ya manusia gitu, ada khilafnya. Kadang dulu tuh suka sebel dimintain foto gitu-gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu yang bikin kayak, oh ya gue banyak lalai, gue akuin lah gitu. Akhirnya itu yang pembersihan aja gitu. Kan kayak ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan dikasih penyakit sama Allah. Tapi sebelumnya beliau tuh kaya raya. Punya anak 11 atau 12 gitu. Punya dalam riwayat menyebutkan ada yang 11, ada yang 12. Punya anak luar biasa ganteng-ganteng. Punya istri juga cantik luar biasa. Kekayaan harta berlimpah. Tiba-tiba sama Allah diambil semuanya. Anaknya meninggal semua. Istrinya ninggalin. Kemudian dikasih penyakit kulit, bahkan belasan tahun lamanya. Kan istrinya ngomong, kamu kan nabi, minta aja sama Allah biar dikasih sembuh. Kan kita juga pikir begitu ya, kan susah amat. Kata Nabi Ayub, Masya Allah, beliau bilang, aku sudah dikasih nikmat sama Allah bertahun-tahun. Cuma dikasih ujian begini aja, masa aku ngeluh? Ini ujian ini belum selama Allah ngasih aku nikmat gitu. Ini tuh yang Nabi Ayub lakukan, sabar hingga akhirnya puncaknya itu istrinya meninggalkan beliau. Kemudian ada satu titik di mana Allah mengembalikan itu semua ketika udah lewat masa ujiannya. Anaknya dikali 2. Jadi yang tadinya meninggal 12 diganti sama Allah sampai 20 lebih anaknya. Dan istrinya juga nambah. Gitu. Dan kekayaan hartanya balik lagi semuanya jadi semula. Jadi memang ya ada fase-fase seperti itu gitu. Alhamdulillah gitu. Pembersihan ini tinggal jodoh aja mana kali ini. Ya kita tunggu aja ya. Amin. Cuman suami satu doang ya. Ya kan belum jadi satu. Wajib satu. Nah ceritanya sekarang gimana itu tadi kan ini ya ada cerita di baliknya itu sebetulnya perjalanannya. Nah kalau nerima undangan hajinya tuh gimana? Ya ini luar biasa sekali. Jadi memang aku sama sekali nggak kenal nih sama yang undangkan, sama sekali nggak kenal. Dan hidup seperti biasa kayak masih di pesantren aja gitu. Tiba-tiba ada WA. Nggak ada kepikiran atau rencana aku mau haji gitu? Ada. Dulu. Tapi pada saat itu nggak ada nih lagi nggak kepikiran. Nggak kepikiran sama sekali karena di benak aku udahlah nanti haji kalau udah umur 40 tahun aja lah, kalau udah ada suami aja lah gitu. Tapi astagfirullah gitu, aku jadi kayak gue tahu umur aja, kayak bakal nyampe aja gitu. Akhirnya ya udahlah, ya nantilah haji kalau Allah mampukan gitu. Tapi nggak ada dalam waktu dekat pikiran haji karena menurut aku tuh orang tua, pokoknya yang pergi haji tuh orang tua gitu ya. Anak muda pergi haji gimana gitu. Masya Allah akhirnya 2 bulan sebelum aku berangkat itu dapat WA masuk. Dapat WA masuk. Dan WA-nya aneh, kayak cuma Assalamualaikum, Wir kirimin profil IG kamu, IG YouTube, TikTok. Insya Allah kamu berangkat haji. Hah, gue kan bingung ya. Ini udah nggak kenal gitu. Udah nggak kenal. Mohon maaf saya nggak kenal ini siapa, dari mana, untuk apa berangkat haji kok pakai TikTok kata gitu kan. Apa hubungannya berangkat haji sama TikTok gitu. Tapi akhirnya kan aku ini ya konfirmasi gitu. Ke papa juga konfirmasi, aku tanya papa ada ini, enggak ada gitu, tapi mungkin itu dari Kementerian Media kali kata papa, media Saudi maksudnya bukan di Indonesia. Oh gitu, akhirnya aku baru tahu beliau itu salah satu pimpinan di televisi nasional gitu. Akhirnya baru tahu lah aku kalau ternyata Saudi itu lagi buka jalur undangan influencer untuk berangkat haji. Karena mereka nih lagi butuh-butuhnya banget. Bahkan deputinya Kementerian Media itu bilang anak zaman sekarang itu nggak baca berita. Tapi mereka pasti lihat media sosial. Dan lagi pengen ngebagusin image lah gitu dengan segala seabrek-abrek yang mereka punya. Akhirnya ya udah bismillah aku kirimin TikTok, YouTube, IG. Dan aku pikir kayaknya gue nggak mungkin kepilih gitu karena ya ilah influencer di dunia ini banyak, maksudnya di Indonesia juga sebut aja nama boleh ya, misalkan contohnya kayak Raffi Ahmad, wow followersnya puluhan juta gitu kan, dan artis siapa gitu, banyak lah yang lain ya. Why me gitu loh, maksudnya Allah kenapa aku ya, ya Bismillah aja lah gitu, Bismillah udah ngirim. Akhirnya menjelang bulan puasa aku tuh dikabarin lagi, kabarin lagi insya Allah fix berangkat, nanti semua akan di cover biayanya, kamu tinggal kirim paspor dan foto, udah gitu doang.
dan masih ini beneran gak sih? Tapi itu aku rahasiakan dari teman-teman, dari keluarga tuh aku nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Ke papa juga ngomong? Oh, papa ngomong. Kalau papa mama ngomong, tapi maksudnya tante om itu nggak ada yang tahu. Bahkan adik-adik juga nggak ada yang tahu. Oh gitu? Nggak ada yang tahu karena aku tuh takut takut gembar-gembor gitu loh. Jadi kayak ya udahlah disimpan aja dulu buat diri sendiri sambil ikhtiar doa-doa. Pas bulan puasa dikirimin visanya. Pas dikirimin visanya, wah ini udah bener nih, berarti udah bener berangkat nih gue nih. Udah ada visa nih, Masya Allah. Jadi baru di situ aku minta doa lah dari nenek, dari semuanya mau berangkat gitu, minta doanya. Ya udah tuh alhamdulillah dari situ ya udah berjalan biasa aja. Ya berangkat haji dan aneh sih berangkat haji sendirian gitu ya, pakai baju biasa gitu. Nggak ada rombongan-rombongannya ya alhamdulillah lah gitu. Tapi ya kan Masya Allahnya kalau kita lihat kan itu kan fasilitasnya gitu. Apalagi Papa kan kemarin cerita itu bintangnya bintang 7, kayak puyer ya bintang 7. Ya nikmatnya di sana itu kan Masya Allah. Boleh diceritain nggak sih apa aja gitu yang kamu terima di sana gitu? Subhanallah. Emang luar biasa ya. Bahkan aku pikir gini, haji kan cuma sekali aja seumur hidup. Nggak haji 2 kali juga nggak apa-apa karena kasihan orang-orang yang pada punya ini hajat, kita kuotanya kemakan gitu kan. Aku pikir udah kayaknya gue cukup nih haji sekali karena kalau 2 kali nggak mungkin sama kayak gini. Karena ketika aku di sana melihat gitu, jomplang banget fasilitasnya. Jadi ketika yang lain itu jalan kaki gitu ya, alhamdulillah kita pakai bis, pakai mobil. Terus tendanya juga bukan tenda-tenda yang bikinan, tapi ini gedung permanen. Bangunan permanen dan jaraknya tuh dekat sekali. Jadi semuanya ini banget, indah banget, apalagi makanan 24 jam ada, minuman semuanya ada, dan sama sekali nggak kecapean, sama sekali nggak kepanasan, pokoknya semua dijamin lah di situ. Jadi kebayangkan maksudnya, aku lagi membayangkan gini, ketika di hari Arafah sebenarnya, hari Arafah itu kan hari-hari yang puncaknya haji ya kan, nggak sah haji kalau kita tidak berwukuf di Arafah, karena puncaknya sebenarnya Arafah itu. Selama 6 jam berwukuf, aku tuh bener-bener nangis gitu. Ya Allah, buah kesabaran kemarin aja hadiahnya seindah ini di dunia. Gimana di akhirat gitu. Jadi selama Arafah tuh aku cuma berterima kasih aja sama Allah. Ya Allah, makasih. Udah pokoknya cuma makasih. Dan doain buat pesantren aja. Nggak kepikiran minta materi, minta ini, nggak sama sekali. Pokoknya ya Allah makasih. Minta jodoh gitu nggak? Minta jodoh doa dong. Minta jodoh doa dong. Tapi kan jodoh nggak perlu orang kaya ya kan. Penting kaya raya. Aduh, Masya yang terbaik Allah. aja. Yang terbaik menurut Allah. Menurut gitu. Allah ya. Gitu ya. Ya udah cuma itu aja sih, sama melihat apalagi ya kemudahan-kemudahan pastinya gitu, kayak ketika kita mau tawaf, ketika kita mau sa'i, pokoknya semuanya dikasih mudah lah sama Allah. Kasih mudah, kasih nyaman, kasih nikmat. Kasih nikmat. Insya Allah gitu. Terus juga melihat kan ada pengalaman selain ibadah hajinya kan juga kan karena kamu meliput kan apa tadi Zamzam Tower ya. Terus habis gitu yang pengelolaan air Zamzamnya. Nah jadi bahkan ketika umroh pun aku mungkin nggak bisa berkesempatan untuk ke sana ya, karena kan itu area-area yang restricted area aja gitu. Tapi Masya Allah di situ karena kita tamu gitu ya, tamu undangan, jadi kita bisa masuk ke tempat-tempat yang selama ini nggak pernah tahu gitu loh. Ya kayak gitu sih Kak. Terus apalagi pembuatan kiswah. Iya, pembuatan kiswah. Jadi biasanya kan kita kalau umroh cuma bisa megang doang kiswahnya, tapi ini bisa langsung ngelihat bagaimana kaligrafinya itu dijahit, kemudian si bahannya itu di-print gitu. Jadi Masya Allah sih. Bahkan kesempatan buat ikut jahit juga waktu itu. Jadi luar biasa. Plus. Aku sampai berpikir ya, aku ngomong berdua sama Karisti Tagor. Kak, ini kalau dipaketin berapa duit ya? Kayak begini. Wah, deh kayaknya 2 miliar lebih deh. Iya ya, Masya Allah, alhamdulillah gitu, bersyukur banget gitu Kak. Tapi aku jadi begini, wah ini aku harus doain nih biar teman-teman, kemudian adik aku, keluarga aku bisa haji juga lewat jalur undangan kerajaan ini. Gitu, karena memang Masya Allah, subhanallah, wajib lah nyobain insya Allah setelah ini. Amin. Karos, amin. Ya, tapi aku waktu itu kan aku lagi buka Instagram ya, ngelihat kabar Kak Ros pakai hijab nih. Aku belum nyari tahu ada cerita apa di balik itu sebenarnya. Enggak, tapi soalnya kan Masya Allah seksi banget ya.
Apa gara-gara anaknya Habib itu nggak sih? Bukan ya? Bukan juga sih ya. Soalnya kan sempat viral Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Katanya Venirus tersentil. Nanya lu. Kok gue jadi gantiin Juli? Ya alhamdulillah. Kan semua mungkin prosesnya di situ ya. Tapi ya Masya Allah ya. Ya sama ya mungkin ya. Habis waktu itu umroh. Itu umroh. Ya umroh. Ya umrohnya juga alhamdulillah. Tapi ini umroh pertama atau? Enggak, sini udah yang kedua. Yang kedua. Cuman ya istilahnya dapat kemudahan juga gitu ya, kenikmatan. Tapi di situ tuh momen ngerasa kayak pada saat itu ya, pada saat umroh tuh ngerasa kayak aduh, ngerasa dicintain sekali. Iya gitu, kan, ya itu kan? rasa yang nggak bisa. Kayak, iya kan, iya. Makanya aku ngerasain itu juga subhanallah ya. Kayak ya itu, jadi terus nah disitulah ya muncul. Dan kalau disuruh jelasin ya, itulah nikmat itu gitu, Masya Allah. Jadi ketika pulang umroh itu memutuskan untuk berhijab. Ya. Tapi sempat kepikiran konsekuensi kayak akan nutup pintu kerjaan gitu-gitu. Bismillah aja udah, karena udah rasa itu karena itu nikmat sekali gitu ya. Jadi ya pengen itu lama gitu. Jadi bukan karena intervensi dari luar, maksudnya ada yang nyuruh gitu, nggak ada, benar-benar datang dari hati. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Tapi langsung adem gitu ya. Vibe-nya langsung adem gitu, benar-benar asli. Ini aku gitu netizen juga ya. Aku mau ngasih komentar, tapi bener-bener adem Karos kalau gitu. dibanding dulu. Berasa ya, tapi rasanya sama aja ya. Beda. Bener, sekarang tuh lebih adem beneran. Kalau dulu tuh kayak, Masya Allah. Kalau dulu kalau diwawancara takut ya. Takut banget. Kayak tante galak gitu. Oh maaf ini. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Bener. Jadi total udah berapa tahun berarti pakai hijab? Setahun. Udah setahun ini. Ya. Luar biasa ya. Tapi sama TV nggak apa-apa ya, pakai hijab. Alhamdulillah. Iya, aku kepikiran kayak dengan berhijab apakah berhenti dari program itu? Ternyata tidak, luar biasa, berarti hebat. Alhamdulillah ya. Baik berarti. Ngikut apa ya? Ya udah Allah yang bukakan semuanya. Masya kan ya, ada ya selalu berdoa lah, minta tuntunan kan tadi gitu. Hebat, keren. Nah, kok jadi gantian gue yang intermezzo coba bisa. Nah pada saat haji lagi kembali lagi nanya lagi ya. Pada saat haji selain nikmat tadi ya, fasilitas-fasilitas yang kamu dapatkan gitu ya, kan kamu juga melihat katanya kan banyak yang sakit karena itu panas sekali, perjalanannya juga berat, itu banyak yang meninggal. Benar. Bisa ceritakan nggak pengalaman itu? Iya, jadi ini kejadiannya waktu aku di Mina. Waktu aku di Mina itu kan kita harus keluar untuk lempar jumroh kan. Dan Masya Allahnya udara tuh lagi mendekati 50 derajat. Benar-benar panas sekali. Ada kawan sekamar aku dari Malaysia. Baru balik, mukanya udah gosong segosong-gosongnya, terus bilang, ya Allah, kita harus banyak bersyukur di sini, sebab di luar itu banyak mayat-mayat gitu, pada bergeletak gitu. Tadi aku balik lagi ke sini bawa air buat bagi-bagi gitu. Aku belum tahu kondisi di luar seperti apa karena baru banget nyampe kan. Di mobil juga tidur terus gitu. Akhirnya Bismillah kita berangkat jam 2 siang untuk melempar jumroh pertama kali. Begitu buka pintu, langsung disambut sama angin yang Masya Allah lebat banget gitu panasnya. Kayak dibalut panas, kayak kita deket sama api unggun gitu lah rasanya. Wah, baru keluar pintu aja tuh Wirda udah ngeluh di situ. Udah ngeluh kayak, wah ya Allah panas banget hari ini gitu kan. Tapi udah Bismillah, udah terlanjur gitu keluar. Pas jalan dikit udah ngelihat ada bapak-bapak lagi nyender gitu di pohon. Dalam keadaan kayak udah apa ya, kayak ya orang kepanasan gitu, setengah sadar setengah enggak gitu. Kemudian ada orang bawa gerobak tapi isinya ibunya. Jadi ini anak sama ibu. Dia dorong ibunya gitu, Masya Allah, naik gerobak, bukan naik kursi roda, bukan naik gerobak gitu, seperti gerobak gitu. Dan anaknya itu nyeker. Bayangin di aspal, panasnya kayak begitu, kita pakai sepatu aja itu mantul gitu, berasa sampai dalam kan, ini nyeker. Masya Allah, ini berarti imannya kuat-kuat banget ya gitu. Terus baru jalan dikit lagi ngelihat, ya itu tadi innalillahi, ada mayat gitu bergeletakan, itu karena dehidrasi, panas segala macam. Dan jarak Wirda sama jumroh itu bener-bener dekat banget. Jadi ini tempatnya, ini jumroh, kita kayak cuma lewat begini doang. Sedekat itu aja, berasa jauh banget karena panas gitu kan. Bayangin ini ada orang yang maktabnya tuh jauh-jauh, jalan berkilo-kilo sampai ke sana dengan panas terik seperti itu. Itu kalau bukan karena iman yang besar, iman yang kuat, mungkin gak sanggup untuk menjalani itu ya. Jadi Wirda tuh baru sadar gitu bahwa
yang dibilang haji jika mampu bukan hanya secara materi, secara fisik juga. Jadi hati kayaknya kalau nggak bersih, nyampe sana juga nggak jadi apa-apa gitu. Jadi setiap wirda pengen apa ya, ngeluh, selalu istighfar lagi. Jadi kayak dikasih petunjuk sama Allah gitu loh, dikasih lihat sama Allah, yakin nih kamu mau ngeluh, yakin kamu masih mau keluh kesah gitu ya. Jadi itu alhamdulillah yang bikin wirda jadi bersyukur terus gitu selama di sana. Ada rasa gimana ya, kan kamu dapat nikmat kemudahan gitu ya. Terus kamu lihat orang lain yang juga, ya itu tadi perjalanannya berat, ada rasa kayak aduh gitu, kayak gimana ya, kayak apa ibaratnya ya, kayak kok aku nikmat, mereka lebih susah, lebih payah gitu. Aku ada kepikiran seperti itu, jadi kayak ya Allah, kok orang-orang ini pada susah-susah banget ya, tapi kok aku mudah banget, kenapa ya gitu. Itu kan orang-orang langsung berpikir kita yang enak, mereka yang nggak enak gitu. Tapi belum tentu. Kita kan nggak tahu pada saat mereka sakaratul maut mereka melihat apa, dikasih lihat apa, dan pahalanya seperti apa. Kan kalau berjuang dalam beribadah lebih besar, pahalanya lebih jauh sama kita. Bisa jadi kita kelihatan enak, dia yang pahalanya diterima, haji diterima gitu kan, karena kitanya enak-enak, nggak ada perjuangannya gitu kan. Jadi aku istighfar ya, Masya Allah, nggak pernah tahu amalan mereka apa gitu. Ini kan jihad jatuhnya kan. Insya Allah pasti surga lah, kan udah melewati Arafah juga gitu. Jadi kita syukuri apapun yang Allah berikan. Bener, gitu aja. Tapi aku bersyukur banget karena buat sebagian orang bisa mencapai titik ini, itu melewati 30 tahun hidup baru ada di titik ini, titik legowo, titik ikhlas, titik sabar. Tapi aku bersyukur banget di usiaku yang 23 tahun ini, ya dikasih sama Allah nikmat hidup yang aku jadi bisa belajar gitu sebelum usia aku 40, 30 gitu. Jadi ya proses apa ya, pendewasaan hidup lah aku bisa bilang gitu ya. Jadi semuanya aku syukurin lagi sih, kembali lagi gitu. Alhamdulillah. Ada momen apa lagi yang buat kamu itu apa istilahnya, kamu merasa dekat sekali gitu sama Allah pada saat haji itu? Every day ya Kak Ros. Jadi pokoknya setiap kali aku bangun tidur masih seperti ngimpi ya buat aku. Karena sebenarnya kan aku udah berkali-kali umroh, alhamdulillah. Maksudnya setelah yang kemarin terakhir umroh itu, karena aku berangkat umroh lagi sebetulnya. Jadi itu bukan cerita pertama kali dan terakhir kali. Jadi setelah aku umroh 2022 itu aku 2023 umroh 2 kali. Jadi, tapi itu juga ada yang bayarin atau bayar? Ada yang bayarin. Ada yang bayarin, Masya Allah. Jadi 2 kali itu. Emang ini terlalu banyak lah cerita keajaiban ini gitu. Nah itu yang bikin aku juga jadi tetap sabar ketika ada orang misalkan ya nyinyir gitu. Nyinyir ketika kita punya keajaiban. Jadi gini misalnya, nggak mungkin lu bisa dapat mobil karena sedekah gitu. Nggak mungkin lu bisa berangkat haji karena sedekah. Ya barangkali itu nggak nyampe di benak mereka karena mereka belum merasakan keajaiban Allah gitu. Ya kayak nikmatnya tadi Kak Ros ketika haji ketika umroh ya, ngerasa dicintai banget sama Allah. Nah itu nggak masuk di logika orang-orang yang mungkin belum bertemu hidayah itu gitu. Jadi aku maklumin aja dan mendoakan ya, mudah-mudahan mereka bisa merasakan juga apa yang kita rasakan itu. Dan subhanallahnya ketika aku bangun tidur, aku tuh selalu ngerasa kayak ya Allah, alhamdulillah aku di sini dan ini haji gitu. Ini kan kesempatan yang luar biasa. Aku pun kalau nabung belum tentu belum tentu itu, dan kalau ikut reguler juga ikut nunggu berapa tahun antri gitu ya. Sebenarnya Kak Ros, aku tuh dulu pernah punya pikiran gini, karena aku pikir bakalan haji nanti kalau udah tua. Yang penting gue dari muda udah inilah daftar. Ini biar jadi niat nih, supaya kalau misalkan ya nauzubillah, tapi mempersiapkan yang terbaik. Ketika aku wafat dalam keadaan udah ngantri haji, mudah-mudahan Allah hitung udah berangkat haji karena udah ada niat gitu kan. Innamal a'malu binniyat, karena sesuatu itu dinilai dari niatnya. Jadi aku udah kepikiran seperti itu, tapi nggak pernah terlaksana. Karena malas banget kayak 15 tahun gitu, kayak mendingan gue doa ya Allah bagi rezeki gitu, furoda gitu, bismillah. Tapi ya alhamdulillah gitu. Nah mungkin kenapa ketunda-tunda terus ya, ini Allah pengen langsung berangkat aja, nggak pengen ngantri gitu. Jadi itulah yang bikin aku ngerasa dekat betul sama Allah gitu Kak Ros. Apalagi kan waktu kecil kamu katanya udah dipanggil haja iya, sama sebagai papa. doa gitu kan. Berharap anak-anaknya bisa menunaikan ibadah Dan papa itu semua orang dipanggil haji, dipanggil haja. Bahkan ada satu
kru televisi juga yang berangkat bareng sama aku juga. Aku sebut aja Mbak Nur namanya, Nurul. Beliau itu pas aku lagi sarapan duduk tiba-tiba, "Wir, gue di sini ya." "Oh ya, silakan." Ngobrol. "Gue belum nyapa bokap lu nih," gitu. "Gue deket banget nih sama bokap lu dulu. Bokap lu sering manggil gue Hajah Nurul," gitu. "Oh, jadi lu disebut Hajah juga? Berarti bukan gue doang." "Iya, bapak lu semuanya disebut Hajah Haji. Tapi makasih ya gue jadi bisa berangkat haji beneran," gitu. Subhanallah. Dan ceritanya juga luar biasa Kak Ros itu. Jadi beliau itu udah berkali-kali jadi kandidat berangkat haji. Tapi kan biasa lah ya, ada politik kantor gitu. Jadi nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Sampai akhirnya ganti nih rolling nih, pimpinannya di rolling. Ada satu pimpinan yang bilang, "Nurul, kamu belum berangkat haji?" "Wah, harusnya kalau udah kayak kamu nih udah berangkat dari kemarin," gitu. "Iya Pak, belum Pak." Akhirnya berangkat haji bareng sama aku kemarin. Nah itu ada amalan tersembunyi yang dilakukan sama beliau. Apa? Beliau sendiri yang bilang, "Wir, gue nggak berhijab. Mungkin gue kalau dilihat dari luar pasti gue dinilai nggak baik sama orang, karena penampilan gue, karena ya sifat gue, pokoknya orang-orang pasti nilai gue tuh nggak baik aja. Tapi ada satu amalan yang gue lakukan, Wir." "Apaan tuh Mbak?" "Gue lihat di kantor gue nggak ada musola yang layak. Terus ada satu ruangan yang nggak kepake, gue izin sama pengelola sama security, boleh nggak kalau misalnya ini dijadiin musola darurat. Gue taruh mukena, gue cuciin kalau udah kotor, itu terus yang gue lakuin. Dan ternyata dari musola kecil itulah yang membawa beliau jadi bisa berangkat haji kan. Jadi semua orang-orang yang berangkat haji tuh aku interview jadinya. "Lu kenapa bisa ada di sini? Cerita sama gue," gitu kan. Ya banyak lah cerita-cerita, dan Masya Allah semua itu cerita-cerita amalan tersembunyi semua. Berangkat dari kesabaran, berangkat dari keikhlasan. Akhirnya, jadi memang Allah memilih orang itu pasti nggak salah. Jadi Kak Ros dipilih sama Allah pada saat umroh itu pasti nggak salah, insya Allah. Beneran loh, adem banget, kayak apa ya, kayak ngelihat air terjun di Bogor. Wow. Deres ya. Subhanallah. Biasa. Ini perjalanan haji nih tadi kita dengarkan ya. Kan kemarin juga sempat aku sebelum wawancara Wirda juga wawancara Papa kan ya. Ustadz Yusuf Mansur, dan cerita juga. Kan selalu yang kalau disebutkan Pak Ustadz tuh ada lagi nih, kalau mau doa ya kita kan doa selengkap-lengkapnya, pokoknya detail-detailnya gitu. Tapi hasilnya kita terima seikhlas-ikhlasnya, seadanya gitu kan. Nah, kalau kamu tadi cerita bahwa ketika kamu lagi masa sedih, ya udah kamu doa dan menikmati itu tanpa udahlah minta apa nggak ada gitu. Pokoknya menikmati ibadahmu gitu. Iya. Nah sekarang nih, kan kalau Papa selalu bilang kalau mau doa detail apa segala macam, masih begitu atau ya udah kamu sekarang doa aja gitu, nggak usah pakai detail-detail? Masih. Memang diajarin sama Papa tuh harus detail. Jadi Papa bilang gitu ya, doa itu nggak ada doa yang nggak kekabul dan nggak ada doa yang nggak kecatat. Pasti kekabul dan pasti kecatat. Walaupun misalkan nggak kekabul, misalkan nih, aku berdoa, ya Allah pengen banget bisa bangun masjid. Kecatat nih doanya sama Allah. Bisa jadi bukan aku yang bangun karena udah keburu wafat, tapi aku ada anak, nanti anakku yang bangun. Jadi doa itu akan selalu tumbuh. Jadi kadang-kadang nih bisa jadi kita bisa punya apa yang kita punya saat ini itu karena doa orang-orang terdahulu gitu loh. Karena doa orang tua kita, doa nenek kakek kita, di atasnya lagi buyut-buyut. Aku percaya itu karena doa itu numbuh gitu, turun temurun. Bahkan salah satu amalan yang gak ada matinya sampai kita meninggal itu apa? Doa. Makanya kan dibilang semua amalan terputus di dalam kubur kecuali doa anak yang soleh. Gitu. Nah itu kadang-kadang jadi refleksi juga buat aku. Kadang Papa suka bilang, "Kak, Papa masih hidup loh, kamu udah doain Papa belum? Ini Papa masih hidup aja kamu jarang doain, jangan-jangan, apalagi Papa udah nggak ada nih," gitu. Oh ya siapa gitu. Jadi selalu ditempelin gitu. Aku jadi kalau zikir gitu kemana-mana aku selalu tempelin nama Papa, Mama, nama adik-adik supaya nanti keberkahannya turun temurun gitu loh. Jadi Papa juga sering nasihatin aku gitu, "Kak, semua nikmat yang kita punya saat ini bisa jadi ini karena keberkahan dari buyut-buyut kamu gitu, dari Kiai Mansur dan turunan-turunannya." Jadi aku selalu apa ya, merasa grateful and blessed gitu, Kak Ros gitu. Jadi kalau doa sedetail-detailnya iya, cuman kan kita kadang-kadang nggak punya waktu yang panjang nih. Kalau mau minta semuanya kan mungkin 1 jam nggak habis-habis kita doa gitu kan, dengan kesibukan kita dan segala macam. Jadi semuanya tuh selalu aku bungkus dalam sholawat, atau setiap kali selesai sholat aku cukup baca istajib doana ya Allah. Itu artinya ya Allah kabulkan doaku.
mustajabkan doaku. Jadi itu udah mewakili semua keinginan yang kita punya. Gitu. Pernah bingung nggak nih kalau tadi permintaan detail kan? Ya. Misalnya nih kayak minta jodoh, ya kan? Katanya harus detail. Karena suka begitu, misalnya kita lagi deket sama cowok gitu kan, ada nggak pernah momen gini, salah ya, dulu mintanya ada yang lupa. Itu nggak kesebut, ternyata semua ada, ternyata itu, tapi kenapa cocok juga gitu. Pernah nggak kayak gitu? Cocok juga. Maksudnya ya kan kita namanya manusia kan, kita nggak tahu yang terbaik buat kita. Aku nggak punya cerita kalau soal itu. belum. Aku belum ada. Oh gitu. Ada beberapa orang yang cerita, ya aku dulu minta jodohnya gini, ternyata dapetnya ya seperti aku mau, tapi ternyata begitu ketemu, ternyata nggak cocok ya. Ini seperti aku minta, tapi nggak cocok kayak ini. Gitu. Itu dia ya. Nggak tahu juga kenapa ya. Bentar ya, kita tanya papa ya. Kok bisa ya ada doa nyasar begitu ya? Mungkin Masya Allah. Mungkin Allah tunjukin nih yang kamu minta nggak cocok kan? Nah, karena bukan yang ini. Kan katanya ada-adanya hasilnya, ya adanya begitu, bagaimana? Iya. Ya tapi kalau soal jodoh itu ada yang menarik kan. Jadi aku tuh doanya cuman nggak muluk-muluk. Jadi ya Allah beri aku yang terbaik, tapi pastikan aku mencintai dia dan dia mencintaiku. Keluarganya mencintai aku dan keluargaku pun mencintai dia. Pokoknya itu aja. Jadi yang timbal balik gitu. Kadang-kadang kan kita kenal sama cowok belum tentu deket sama ibunya, belum tentu didemenin sama ibunya. Jadi aku doanya begitu aja, doain ya. Amin. Insya Allah. Gak lama lagi sih insya Allah. Hah? Gimana? Gak lama lagi. Oh udah ada nih. Kan positif tinggi. Oh iya. Afirmasi gue. Nih kayak gini-gini. Makanya halu. Itu gak sih? Ampun. Padahal kan maksudnya positif tinggi. Iya. Ya begitu emang. Ini ngomong-ngomong soal flashback lagi ke masa lalu ya, ketika dia banyak dihujat. Itu kan ada satu periode kamu salah terus gitu kan ya? Kayaknya begitu. Satu periode salah terus gitu. Iya. Satu yang waktu masalah sekolah. Iya. Yang kan kalau papa mungkin ceritanya ya dia sekolah ini gitu, Oxford gitu, apa aja Oxford gitu. netizen apa gitu kan. Iya. Ini sebenarnya ada dua cerita. Ada dua cerita. Jadi memang kan kalau papa itu kan seneng ya, maksudnya ngomongin anaknya tuh lagi ngelakuin apa segala macam. Jadi kadang-kadang papa memang ekstravagan lah kalau ngomong tuh. Juga orang tua mas, orang tua dar-der bangga lah gitu. Jadi sebenarnya ada dua cerita. Memang betul aku belajar di Oxford, tapi Oxford itu nama kota, bukan nama kampus. Nah ini banyak orang yang nggak paham. Jadi ini kayak Oxford itu kayak segede Tangerang gitu loh. Nah di Tangerang itu kan ada Muhammadiyah, ada kampus-kampus ini. Dan Oxford itu nama kota, itu yang pertama. Jadi aku tidak berbohong, aku betul-betul sekolah di Oxford, tapi sekolah ambil IB. Itu yang nggak tersampaikan ke orang-orang kan. Itu tahun 2017. Orang mungkin juga belum familiar apa itu IB gitu kan. Iya, mungkin belum familiar juga itu. Dan aku tidak menyebutkan sekolah di Universitas Oxford. Aku Bukan cuma universitas bilang, ya. Aku cuma bilang di Oxford. Oxford itu nama kota. Itu pertama yang orang kagak tahu ya. Kita doain mudah-mudahan pada jalan-jalan jadi pada tahu. Amin. Itu pun juga aku dibiayai. Nggak bayar sendiri, enggak. Jadi Masya Allah, itulah yang dibilang kalau orang nempel sama keberkahan gitu, punya temen aja yang kaya, terus ngajak sekolah bareng, di sekolahin jadinya sama emaknya. Begitu. Oh iya, temennya nih. Sama temen aku. Kalau IB itu berarti kan setingkat SMA ya waktu Setelah SMA. Iya, kayak pengen masuk kampus, tapi ini ngejar IB dulu, jadi kayak paket gitu, ijazah gitu lah. Nah, habis dari situ kan bisa langsung ke kampus mana sama, aja. Gitu. Kenapa nggak diterusin kuliahnya? Karena belum kuliah kan waktu itu. Itu cuma setelah lulus SMA aja. Iya, IB-nya tapi udah selesai. IB-nya udah selesai. Kenapa nggak lanjut ke sana ke UK? Nah, ini makanya ini cerita dulu nih. Nah, terus yang versi yang keduanya adalah waktu itu aku kan jadi salah satu direktur di perusahaannya papa. Which is membutuhkan LinkedIn. Nah, dibikinin nih sama salah satu staff lah yang ternyata miskom di situ. Naro sejarah pendidikan aku tanpa konfirmasi. Menurut beliau kan ya udahlah ini cuma internal aja, yang penting buat syarat doang gitu. Ternyata diakses sama orang kan, sampai berapa ribu orang tuh ngeliat. Kan kita kalau punya linknya dikasih notif ya, ini melihat profil Anda. Itu banyak yang lihat. Wah, banyak banget Kak. Itu sampai berapa ratus ribu gitu yang ngeliat.
profil aku itu. Padahal kamu pikirnya ya cuma sekedar ada gitu ya. Iya, kamu nggak ngecek bukan aku sendiri yang bikin. Kamu juga nggak sempat ngecek. Nggak sempat ngecek juga. Tahu-tahu pas udah viral, makanya aku konfirmasi, Pak, saya nggak belajar di kampus Oxford, Pak. Oh, saya tangkapnya begitu nih, maaf ya. Cuma minta maaf lah, abis lah gue digoreng-goreng sama Lambe Turah. Ya Allah, alhamdulillah ya itulah gitu. Jadi sebenarnya cuma gara-gara salah nulis doang, tapi wah heboh sampai kalau nggak salah sampai interview Maudy Ayunda. Ditanya, bener apa gue gak kenal? Masya Allah gitu ya. Ya karena emang gak pernah belajar di situ, gak pernah di kampus Oxford. Cuma di Oxford ya gitu. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Nah setelah itu aku apply ceritanya, apply kampus, keterima di Buckingham University. Dan udah sempat ikut kuliah juga, cuman kan COVID. Nah pada saat itu, masa-masa COVID itu aku juga subuh-subuh itu ada live di salah satu stasiun TV. Nggak ngejar karena kan perbedaan waktu. Aku jam 3 harus online kelas, sementara subuh tuh udah harus live di TV dan itu tiap hari gitu. Akhirnya aku nggak sanggup, akhirnya aku cuti dari situ sampai sekarang karena udah keterusan ngurus pesantren. Akhirnya kata bapak kan ngomong, Pak gimana nih Pak, aku harus ngelanjutin. Udah di sini dulu aja, siap, udah biru walidain doa papanya itu kayaknya sih. Kayaknya begitu. Kamu dulu ngambil apa di ngambil bisnis. Ngambil bisnis karena kan itu passion aku ngerasa begitu gitu. Tadinya. Tapi sampai sekarang masih. Cuma beda aja bisnisnya di pesantren. Bisnisnya gitu ya aja. Lebih kepada mengelola pendidikan itu tadi. Gitu ya. Itu tadi. Jadi begitu loh teman-teman sejarahnya. Ini apa perlu ditunjukin nih gue surat keterima di kampus. Tapi sempat frustasi dalam arti gini kan. Kadang-kadang itu kita ingin klarifikasi ya. Ini kan berita orang mungkin salah paham atau apa gitu. Tapi ketika kamu menjelaskan kan orang juga nggak percaya satu dan makin melintir gitu. Ketika kamu menjelaskan itu melintir lagi. Sempat merasa kayak aduh nih sesuatu yang kamu nggak bisa kendaliin banget gitu. Iya benar ya awalnya ngerasa gitu kan. Wah kayaknya aku harus klarifikasi nih. Tapi klarifikasi itu kan seperti memberi bahan baru gitu. Akhirnya diem aja. Coba ini klarifikasi kan namanya. Iya. Setelah berapa tahun ya? Setelah berapa tahun kan rame lagi nih gue. Nah, ngomong-ngomong ketemu BTS sebenarnya BTS atau behind the scene sebenarnya Iya. BTS ini yang lucu sebenarnya aku dihujatnya bukan gara-gara ketemu BTS-nya Kak. Dihujatnya gara-gara aku kan di situ bilang gue nggak kenal BTS itu siapa. Ini ceritanya itu kan di video itu aku baru tahun 2021 atau 2022 gitu. Tapi pada saat aku cerita kejadian itu tahun 2017. Nggak semua orang tahu K-pop dong Kak. Iya. Emang wajib semua orang tahu K-pop gitu. Apalagi pada saat itu kan masih baru-barunya tuh BTS masih 2017 itu ya. 2017 masih anget-angetnya lah gitu. Aku juga nggak tahu K-pop, maksudnya nggak banyak ngikutin gitu. Nah, posisinya juga lagi di bandara Incheon di Seoul, di bandara Korea. Jadi bukan gue ketemu di warteg gitu loh. Jadi kan orang-orang kayak, oh bohong nih masa ketemu BTS. Ya Allah, gue ketemu juga di Korea bukan di warteg Bahari gitu loh. Ketemunya di Korea di Incheon ya, oke. Di Incheon jadi lagi rame. Kita baru datang ke airport, terus rame-rame ada orang ngumpul gitu ya. Orang ngumpul, ada kamera, bobok gitu. Aku nanya sama petugas yang ngundang kita. Kan papa ngisi ceramah di Korea kan, terus ada petugas yang nganterin kita sampai bandara. Terus aku tanya, itu siapa gitu? Oh, itu grup band lagi viral gini, lagi terkenal gitu. Siapa BTS gitu? Oh itu BTS gitu kan, kita nggak paham itu siapa. Ini apa gitu, nggak ngerti gitu. Ya udah cuma gitu doang. Aku cerita, gue ketemu BTS tapi gue nggak tahu itu siapa gitu. Ya kan. Emang semua orang harus tahu gitu. Tapi akhirnya dari situ jadi nyari tahu, jadi dengerin lagunya, jadi suka. Begitu ceritanya. Jadi kamu dimarahin karena kamu kok bisa-bisanya kamu nggak tahu? Iya, kamu lebih keren apa dari gitu ya? Gitu ya. Iya, Masya Allah. Tapi tak kenal maka tak sayang. Kan akhirnya jadi kenal tuh sama BTS. Bukan kenal, jadi tahu. Salah lagi. Takut salah lagi. Bukan kenal, tahu. Ya Allah. Malah itu tuh ceritanya. Ya lucu-lucuan aja sih orang-orang. Baik, sekarang kita mau menunjukin foto ya. Foto, kita lihat tunjukin foto. Kamu kirim kemana sih fotonya? Ini ya ampun, ini kalau kamu lihat foto ini. Ini papa kan kamu pernah cerita juga tuh di sosial media kamu ya waktu masih kecil gitu kan sering diajak tuh papa dakwah, tapi kamu juga melihat ada selebaran yang
sebarkan orang-orang, isinya ya hujatan, nggak suka sama papa gitu, fitnah dan sebagainya. Kamu waktu itu masih kecil dan kamu kesel sampai kamu robek-robek itu kertasnya dan kamu kejarin orang satu-satu yang terima itu. Benar-benar. Jadi luar biasa ya, papa itu sosok yang kalau orang belum kenal sama dia emang nggak bakalan paham gitu. Cuman kan kita harus kenalin ke seberapa banyak orang gitu ya. Yang seperti aku sering bilang juga, kita diem pun nggak selamat dari pikiran negatif orang kan, dari prasangka orang. Gitu. Jadi ya biarkan saja. Cuman emang ceritanya itu beberapa tahun silam ya. Kalau nggak salah tuh kejadian tahun 2011 atau sekitaran tahun itulah 2012 gitu. Papa kan pada situ lagi heboh-hebohnya ceramah-ceramah kemana-mana gitu. Ya itulah, ada yang nggak suka mungkin gitu kan. Aku sebenarnya nggak boleh ngomongin ini sama papa sih karena udah ikhlas aja tuh gue gregetan gitu loh. Ya itu Masya Allah, waktu itu sampai aku kejar tuh orang yang ngasih selebaran itu. Ya aku robek-robek, aku buang sambil nangis, ya Allah kayak segini amat perjuangan dakwah gitu. Tapi kan makanya aku termotivasi dari ceritanya anaknya Nabi Muhammad ya, Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi pada saat itu beliau yang menyaksikan perjuangan ayahnya gitu, baginda Rasul ketika berdakwah sampai dilempari kotoran, bahkan Fatimah Zahra sendiri yang mengutin sambil nangis gitu. Aku teringat dengan kisah itu, tapi kan aku juga nggak sebaik Fatimah Zahra pastinya gitu. Tapi apa ya, kecintaan antara Fatimah Zahra dengan baginda Rasul itu menjadi motivasi buat aku mencintai papa juga gitu. Jadi sangat-sangat dekat. Bahkan menjelang wafatnya Fatimah Zahra itu kan dijemput langsung sama Rasul. Luar biasa kan. Sampai Fatimah tuh bikin makanan terakhir buat anak-anaknya, masih bisa ngelayanin suaminya, terus dijemput langsung sama Rasul. Masya Allah, luar biasa. Jadi aku pengen punya kedekatannya seperti itu sama papa gitu. Dan papa tuh nggak ngasih affection, nggak ngasih cintanya ke anak-anaknya, dan make sure kayak kita semua tuh tahu gitu bahwa kalian tuh didoain loh sama papa, kalian tuh diinget terus loh sama papa gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa kekurangan dalam kasih sayang, alhamdulillah dari papa gitu. Jadi memang he's my biggest role lah di hidup gitu. Subhanallah ya. Apa menurut kamu ya yang nasihat ataupun yang selalu dikatakan gitu oleh papa yang itu tuh punya dampak besar ke kamu gitu, yang menjadi value kamu juga gitu? Satu hal yang papa omongin ke aku itu yang nggak akan pernah aku lupa gini, Kak, papa itu pandangannya terbatas, penjagaan papa juga terbatas. Tapi ada Allah yang bisa ngelihat kamu tanpa batas dan menjaga kamu tanpa batas. Jadi papa titipin kamu sama Allah gitu. Tinggal nanti kamu ya ngatur-ngatur diri aja gitu, pintar-pintar jaga diri, terus ya lebih baik lagi lah gitu secara pribadi gitu. Itu sih yang aku ingat. Karena momen apa tuh papa sampai ngomong gitu? Ketika kamu masuk masa puber ya? Atau gimana? Papa mah suka ceramah mulu, emang di rumah juga ceramah mulu dia mah. Jadi kayak kita kan kalau subuh jamaah, selesai subuh tuh suka kultum gitu, ngumpulin anak-anaknya ceramah. Nanti ketemu zuhur lagi, kalau lagi di rumah jamaah lagi, ngasih kultum lagi. Jadi banyak yang dikasih papa, insight dari papa gitu. Tapi itu yang paling aku inget. Kenapa itu kamu paling inget? Ya karena bener gitu. Aku ngerasa kayak ya he is everywhere gitu. Papa tuh di mana aja gitu. Jadi kadang-kadang gini ya, yang bikin seorang anak public figure misalnya nggak melakukan sesuatu mungkin karena kepikiran nama bapak gue. Tapi papa tuh nggak pernah yang nitipin gini, kamu jangan macam-macam, kamu bawa nama papa. Nggak pernah ngomong gitu ya? Cuma bilang gini, penjagaan papa terbatas, tapi ada Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu. Udah gitu doang. Jadi kamu mau gimana ya sama Allah tanggung jawabnya gitu. Itu aja sih. Jadi aku ngerasa kayak oh iya ya, gue kemana-mana itu dengan penjagaan Allah dan ya Allah ngeliat gitu. Itu aja sih. Yang bikin aku jadi kalau mau ngapa-ngapain jadi mikir. Emang gue mau ngapain ya? Iya. Ya karena ya kan besar di lingkungan pesantren gitu. Papa yang seorang ulama, ustadz gitu kan, yang banyak murid-muridnya banyak, tapi juga ya itu tadi orang yang berpandangan negatif juga banyak gitu kan. Public figure lah istilahnya. Itu kan pasti buat seorang anak ya rasanya beda gitu ya. Satu, papa kenapa aja kamu yang pasti lebih sedih juga sedih, dan sebaliknya kamu kenapa juga pasti orang tua kamu lebih sedih gitu kan. Apa hal yang paling nggak enak lah sebagai Wirda Mansyur? Ya itu tadi karena kebawa-bawa terus gitu. Itu kebawa-bawa terus. Tapi
Dulu tuh aku ngerasa beban. Dulu ngerasa beban karena dikenal sebagai anak ustadz lah. Ada harapan-harapan bahwa berarti jago nih gitu kan. Bisa nih, agamanya kuat nih. Ya gitu, dan ekspektasi yang mungkin aku nggak bisa penuhi, kayak misalkan anak ustadz masa ngomongnya gue lu itu, padahal kita kan orang Betawi ya kan, di rumah juga gue lu, bapak gue juga ngomong gue lu gitu. Tapi ya itu tadi ekspektasi yang mungkin aku nggak bisa penuhi. Mungkin pakaian aku yang diharapkan orang seperti apa, tapi aku gimana gitu. Dulu sih sebel banget gitu, kayak kenapa sih gue harus lahir dari anak ustadz gitu kan, dari bapak ustadz, bukan anak ustadz, dari bapak ustadz gitu. Kenapa sih? Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi merasa kayak, oh ya, di dunia ini banyak orang yang nggak punya figur ayah, tapi aku alhamdulillah ada. Dan punya ayah pun belum tentu bisa ngajarin kebaikan, tapi alhamdulillah aku ada. Jadi aku tuh bisa punya ayah, bisa punya guru, bisa punya temen, partner usaha juga, penasehat juga. Pokoknya semuanya all in, masya Allah ada di papa gitu. Itu yang bikin aku bersyukur. Orang kalau sebagai anak gitu ya, pengen belajar agama harus dikirim orang tuanya ke pesantren jauh gitu. Dan lama nggak ketemu sama orang tuanya. Aku di rumah aja udah bisa dapat ilmu agama, diajarin sama papa. Jadi aku lebih mikir ke kesenangan-kesenangan dan nikmat yang seperti itu sih Kak, ketimbang yang gak enak-enak ya, apalah cuma perkataan manusia doang gitu. Gitu, tapi memang nggak dipungkiri ada sedihnya juga ketika ke bawah-bawah gitu kan. Dan menurut aku netizen itu tuh kayak apa ya? Boleh nggak sih aku ngomong kayak gini? Netizen itu kayak latah gitu. Misalkan nih, yang masalah kakaknya dicari-cari, tantenya IG-nya dicari, omnya IG-nya dicari, pokoknya kalau punya IG tetangganya juga dicari-cari lah gitu, semuanya dikomenin sama mereka satu-satu. Aku sedihnya itu ketika adikku yang paling bontot gitu ya, dia nggak tahu apa-apa juga gitu kan, isi Instagram juga main slime gitu. Tapi komennya tuh, wah bapak lu begini-begini. Coba bayangin anak sekecil itu ngelihat. Dan aku pernah ngegepin adikku tuh nangis. Cuma dia nggak pernah nunjukin ke papa gitu, nggak pernah. Jadi kayak, aduh sakit banget gitu sebagai kakak gitu ngelihat. Ya Allah, anak sekecil ini gitu. Ya bilangin tuh bapak lu begini-begini ya. Wah dasar anaknya lah gitu. Ya itulah, tapi masya Allah ya papa sih bagus banget sih didikan ke kami gitu, nggak pernah ngatain balik, nggak pernah apa, jadi ya ikhlas aja gitu. Jadi ngaji selalu udah sabar, diam aja, biasa gitu. Kayak gitu aja. Dan papanya kan masih seperti gitu aja gitu kan. Kalau kita lihat ya, mau ada berita apa di luar masih sama gitu. Sama aja. Ketemu orang juga sama aja gitu. Aja. Yang disampaikan juga sama doa tuh yang detail gitu. Iya emang sedekah gitu. Gitu. Sama aja, nggak ada yang berubah. Kan banyak orang juga kan yang berpendapat nih, ajarannya kenapa sih selalu seputar materi aja gitu, sedekah biar dapat rezeki, kayak duniawi banget gitu. Yang didengar ceramahnya itu doang kali. Mungkin karena itu yang nempel. Itu yang menarik dan menempel. Ya kan bagus ya, kan orang-orang kan butuh materi di dunia. Siapa yang nggak butuh makan? Siapa yang nggak butuh kendaraan? Ya kan bohong aja kalau kita nggak butuh duit, semua butuh duit. Nah, pertanyaannya kepada siapa kita meminta? Kepada siapa kita bisa mencari? Kan itu ya bagus kan diajarinya mintanya ke Allah, nyarinya ke Allah gitu. Ya begitu deh. Coba kalau yang ngomong ustadz lain mah kayaknya iya aja gitu. Kalau bapak gue yang ngomong aja dah ampun dah. Kayaknya itu soalnya udah melekat. Iya, identik gitu. Luar biasa. Tapi aku sih bilang ke papa tuh harus bersyukur juga karena semua orang tuh udah punya spesialisnya menurut aku ya di bidang perustasan ini gitu. Kalau papa kan ustadz sedekah gitu. Terus ada yang ustadz apalagi ya, ustadz sholawat ada. Jadi ya beliau tuh sholawat terus gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, terusin aja gitu. Lagian kan banyak orang yang jadi terinspirasi juga kan untuk melakukan amal-amal kebaikan ya lewat ceramahnya papa. Jadi ya syukur-syukur aja gitu. Ya hal baik yang kita perlu contoh juga gitu kan. Dan bahwa ya kita semua ini tetap ya hamba Allah, manusia gitu, siapapun itu pasti akan adalah momen-momennya, ya kan? Iya betul. Momen-momennya di mana kita harus menjalani sendiri kehidupan ini gitu dan merasakan sendiri Allah itu menuntun kita, membentuk kita di dunia ini seperti apa. Iya. Gitu. Bahkan mamaku sendiri memastikan tidak ada uang sedekah yang masuk ke pintu rumah. Jadi kadang-kadang kan papa kalau ada yang datang ke rumah mau sedekah apa, nggak boleh langsung masuk ke rumah.
Jadi nggak ada harta-harta dari sedekah-sedekah itu yang boleh masuk ke pintu rumah, nggak ada. Jadi kita langsung kirim ke yayasan, kirim ke masjid gitu, nggak pernah ada yang masuk pintu rumah, nggak ada. Gitu. Jadi ya udah gitu ya, yang penting niat kita, urusan kita dengan Allah. Iya. Perkara manusia melihat itu tadi kan seperti udah bilang, Allah yang kasih itu kesempatan kita untuk dikenal banyak orang, dan Allah juga yang kalau mau ambil aja. Iya. Tapi itulah adalah tadi yang kamu bilang, justru disitulah momen kamu merasakan nikmat luar biasa, menjadi lebih dekat dengan Allah. Betul. Dan diberi kesempatan yang Masya Allah. Iya, dan aku bersyukur ketika aku lagi ada di peak-peaknya, ditegur sama Allah tuh ketika lagi di atas sana. Coba kalau Allah biarin sampai terus ke atas, aku nggak tahu kapan jatuhnya dan karena apa, ya kan? Kalau jatuhnya lebih parah daripada dugaan aku nggak kebayang gitu. Kan kadang gini, ada orang yang sama Allah dibiarin nikmat terus, puncaknya ketangkep korupsi misalnya. Akhirnya penjara atau apa gitu. Masalahnya ditegurnya bukan di dunia, itu lebih serem. Ya itu dia, unfinished business. Masya Allah, alhamdulillah. Curug Bogor. Karos adem banget Karos beneran, Masya Allah. Iya, kalau kata netizen kan aura maghrib ya. Ini mah aura tahajud. Aura tahajud, subhanallah. Aduh, begitu Karos. Alhamdulillah, Wirda Mansur, terima kasih banyak loh. Tadi dia bilang nggak terima semua podcast. Berarti memang kita, ya Allah izinkan kita ketemu di sini. Iya, alhamdulillah. Allah izinkan kamu bercerita nih lewat podcast ini, hal-hal yang kita belum dengar sebelumnya. Tapi ya mudah-mudahan yang mendengarkan podcast ini bisa mengambil hal baiknya. Ya, namanya manusia, kita mana ada yang sempurna sih. Betul. Gitu kan. Kita tetap menjalani proses kita masing-masing. Tapi ketika alhamdulillah seorang tamu saya gitu mau bersedia sharing, bercerita, itu adalah sebuah berkah ya buat kita yang bisa mendengarkan gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga kalau ada orang mungkin di dalam posisi yang sama, mungkin ini bisa menjadi semangat juga, kekuatan, pencerahan dan harapan baik dan pengingat buat kita semua. Aduh, adem banget gak tuh? Silakan diminum, tehnya udah jadi es, udah jadi adem juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Wirda, terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Oke then, let's spill the tea.